Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara yang sangat istimewa, yaitu Leadership and Life Convention Training dengan tema Berkarya dengan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda untuk Menginspirasi Anak Bangsa. Kami mohon kepada Bapak Masudi MSSIG MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya untuk memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Pengajaran, yang saya hormati adik-adik mahasiswa UIN Palangkaraya yang melaksanakan pelatihan kepemimpinan di MA Muslimat NU Palangkaraya, dan seluruh pengurus OSIM Madrasah Aliyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama berhadir dalam rangka latihan leadership kepemimpinan yang dilaksanakan oleh KKN, ya, mahasiswa UIN, yang dilaksanakan pada hari ini. Berapa hari? Satu hari ya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa UIN yang telah melaksanakan latihan kepemimpinan atau leadership yang dilaksanakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasinya karena kegiatan leadership atau kepemimpinan yang pesertanya adalah pengurus OSIM, karena pengurus OSIM pun juga merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Madrasah Aliyah, dan tentu perlu sebagai pengurus OSIS, sebagai pengurus OSIM, kalian perlu juga belajar bagaimana cara memimpin. Karena yang namanya pengurus OSIM ini harus punya kemampuan, punya keterampilan, punya keahlian, ya. Walaupun tidak ahli dalam bidang misalnya perbengelan dan sebagainya, tapi kalian mampu mengaplikasikan pemikiran, mampu bagaimana yang namanya seorang pemimpin harus berani tampil, harus berani maju, tampil, ya. Akhirnya kita terbiasa tidak lagi takut, tidak lagi gemetar dan sebagainya. Nah, jadi dengan kalian sebagai pengurus OSIM ini, kalian harus tunjukkan, ya. Jadi jangan takut, ya. Kalau disuruh misalnya jadi ini harus mampu,
apa yang disampaikan, apa yang diberikan pada pengurus musim, mudah-mudahan pengurus musim itu bisa juga mampu tentunya menerima ilmu yang disampaikan oleh pengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara leadership kepemimpinan ini dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan dari mahasiswa UIN Palangkaraya yang melaksanakan KKN di Madrasah Aliyah Muslimat NU, yang saya hormati pengurus OSIM Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita mencoba melakukan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN untuk pengurus OSIM Madrasah Aliyah Muslimat NU. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para siswa sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak diminta untuk memaparkan sedikit materi yang tidak banyak dan tidak perlu waktu lama ya. Bapak hanya membacakan, mungkin ini ada pada diri kita masing-masing sudah. Nah, untuk materi Bapak yang pertama ini tentang menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus ada tumbuh rasa percaya diri. Bapak terus terang tadi udah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tentang beliau aktif di organisasi. Beliau tuh banyak organisasinya. Mungkin tumbuhnya dari awal beliau mungkin dari MAN, ketua OSIM MAN mereka. Bapak sudah sampaikan tadi. Sampai beliau ke ikut KNPI, Bapak pernah juga diajak beliau. Sampai beliau ke partai P3. Sampai beliau ikut berbagai kegiatan organisasi sosial yang lain yang mungkin karena beliau juga termasuk karena itu tumbuh rasa jiwa kepemimpinannya. Sampailah beliau kepada mendirikan Madrasah Aliyah Muslimat NU, itu Sidin yang mendirikan. Sidin awalnya mungkin mengajar di MTS Muslimat ya. MA itu belum ada tahun 2006. Jadi mungkin karena kehendak Sidin mendirikan tingkat SMA yang di Yayasan Muslimat NU, maka Sidin dirikanlah tahun 2006 tuh Madrasah Aliyah Muslimat NU. Dan Sidin juga yang jadi kepala madrasahnya waktu itu, diangkat oleh yayasan, disahkan oleh Kementerian Agama. Itu dari mana asalnya ya? Dari dasar jiwa kepemimpinan yang ada. Maka Bapak bilang mungkin di kelas siapa tahu di antara kita mungkin ada yang jadi lurah nanti ya. Ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, gubernur, bahkan sampai menteri, kita nggak ada yang tahu. Itu semua berlandaskan dari kepemimpinan. Jadi kalian OSIM ini menjadi fondasi awal kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Wah, lu anggota aja baik di OSIM ini. Karena Bapak itu anggota OSIM itu termasuk memimpin daripada siswa-siswa yang lain. Kita ada 216 siswa yang lainnya. Kalian di bidang keagamaan, kalian mimpin apa? Itu yang kalian pimpin. Tugas dan fungsi kalian itu seperti apa, itu yang kalian laksanakan gitu. Itu fondasi awal kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk jadi seorang pemimpin maka dibutuhkan bagi pelajar itu adalah rasa percaya diri. Sesuai dengan hari ini materi yang Bapak sampaikan, itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sekarang ada nggak dalil tentang rasa percaya diri? Walaupun ini dalilnya tentang perang Uhud, ya. Ketika kekalahan pertama Nabi Muhammad melaksanakan perang Uhud, kalah waktu itu karena strategi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad itu tidak berjalan dengan lancar. Para sahabat itu tergiur dengan harta rampasan perang,
maka kekalahan peperangan Nabi Muhammad di perang Uhud, itu maka turunlah ayat ini. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Kata-kata di sini untuk kita percaya dirinya di mana? Di mana? Kata-kata percaya diri, kita harus percaya diri. Janganlah sekali kita merasa lemah. Jangan merasa lemah kita. Dan jangan pula bersedih hati. Walaupun ini Bapak katakan tadi, ini latar belakangnya adalah kekalahan pada perang Uhud. Tapi ini berlaku untuk seluruh zaman, kan Al-Quran sampai kiamat berlaku. Kita jangan sampai sering bersedih hati gitu, atau merasa lemah, karena kita tumbuhlah menjadi orang yang percaya diri. Dan kepercayaan diri itu tumbuh dari hal-hal yang udah Bapak sebutkan tadi, gitu ya. Nah, jadi ini dalilnya. Nah, kalau kita melihat ini ya, gambar di atas ini, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Coba apa? Apa yang ada dalam pikiran kalau kalian lihat gambar ini? Apa? Nih yang di depan ini sih apa ini? Binatang apa? Kucing. Ketika bercermin jadi singa. Ya, maknanya apa coba? Apa Mega? Apa? Oh, lambang kepemimpinan gitu. Yang dipimpinnya apa tuh? Oh, badan kecil tapi jiwanya besar gitu ya. Oke, boleh. Ya. Ayo kaitkan dengan judul yang Bapak sampaikan coba. Apa? Ayo Resa, anak Bumandir. Pak, yang bercermin itu kucing, ya lah. Sekali bercermin jadi seekor singa. Apa? Karena dia percaya diri. Aku seekor kucing, tapi lihat ketika ia melihat dirinya di cermin, aku ini adalah seorang raja hutan, salah satu raja hutan gitu ya, singa. Punya potensial baik gitu. Percaya diri merupakan aspek pribadian yang penting dalam kehidupan. Penting. Kalau kita ada percaya diri, kita berada di dalam goa. Ya, dalam goa aja kita. Ya kan? Maka oleh sebab itu kita percaya diri itu bukan perilaku sombong atau meninggikan diri kita. Oh, aku lebih tinggi daripada orang lain, tidak boleh Bang sebenarnya. Ya. Percaya diri itu bukan tinggi daripada orang lain, melainkan yakin atas kemampuan diri sendiri. Percaya diri bukan berarti sempurna, tapi yakin kita bisa belajar dan berkembang. Gitu. Orang yang percaya diri itu ada orang yang sempurna, tapi mau belajar dan mau berkembang. Gitu. Salah satu mungkin di antara kalian nanti bisa jadi pembicara gitu ya. Orang yang suka bikin materi, pembicara di luar gitu ya. Orator di antara kalian mungkin bisa ada nanti di antara kalian. Karena mungkin di dalam dirinya tuh udah tumbuh rasa percaya diri tadi. Bukan tumbuh rasa sombong, tidak. Tapi ini duluan membaca buku, disampaikanlah kepada orang lain. Seperti itu. Bapak lanjutkan. Mengapa percaya diri itu penting bagi pelajar? Kenapa kurang penting bagi kalian? Satu, kalian akan lebih aktif di dalam kelas. Selanjutnya tidak takut gagal atau tidak takut dinilai orang lain. Ada ketakutan untuk gagal, kamu bikin ini gagal, harus takut. Ya. Ini aja dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.